Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 28 Desember 2021 kita merayakan pesta Kanak-kanak Suci. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, dikisahkan dalam kutipan sabda Tuhan hari ini, kedatangan 3 raja dari timur membuat Herodes, raja wilayah negeri itu, menjadi gusar, menjadi takut dan cemas. Mengapa? Karena Raja Herodes tahu bahwa telah lahir saingannya, di mana dikatakan oleh 3 raja dari timur ketika memberitahu kepada Herodes telah lahir seorang raja. Dan tandanya adalah ketika mereka melihat bintang. Maka langkah pertama untuk menyelamatkan kerajaan dan masa kuasa jabatannya, ia memutuskan untuk membunuh semua bayi yang ada di Yerusalem, yang ada di Betlehem. Nafsu kuasa Herodes itu ditunjukkan dengan bengis, dengan membunuh anak-anak yang tidak bersalah untuk menekan ancaman masa depan kekuasaannya. Banyak bayi mati bagi Kristus, di mana pada hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak Yesus. Mereka, darah kemartiran mereka memberikan kesaksian tentang Kristus yang telah lahir. Darah kemartiran banyak bayi yang terbunuh itu justru memberi penghormatan kepada sang bayi yang baru dilahirkan, yaitu bayi Yesus, sang juru selamat. Seandainya saja kita hanya bisa berandai-andai ya, Raja Herodes mengakui bahwa bayi yang baru dilahirkan itu dan percaya kepadanya sebagai sang Raja Damai, menerima Yesus sebagai sang Raja Damai, maka tentunya Herodes akan hidup dalam damai dan memerintah negerinya dengan baik, dan banyak orang akan menjadi segan dan peduli kepadanya. Namun ia sudah gelap mata. Bayi Yesus hadir sebagai ancaman bagi kekuasaannya, maka harus disingkirkan. Saudara-saudariku yang terberkati, kalau kita renungkan, banyak tokoh seperti Herodes yang mau dan tega mengotori sejarah politik, tega mengorbankan sejumlah orang hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan kenikmatan duniawi semata. Amat berbeda dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Yesus mewartakan kerajaan Allah hadir di tengah dunia dengan cara mau menjadi pelayan dan mengajak kita semua juga untuk mau melayani, untuk menegakkan kerajaan Allah. Dan hal itu nampak ketika kita membaca dalam kutipan sabda Injil Suci menurut Matius bab 20 ayat 25 sampai 28, dikatakan kepada kita, "Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata," mereka itu adalah para muridnya,
Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudariku yang terberkati, semoga kita sebagai pengikut Tuhan Yesus tetap mampu mengamalkan kualitas cinta kasih dalam pelayanan yang tulus kepada sesama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, pada hari ini kanak-kanak suci martirmu memuji kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus Putramu yang telah lahir ke dunia, bukan dengan kata, melainkan dengan darah. Kami mohon semoga iman kami tidak hanya kami ucapkan dengan lidah, melainkan juga kami nyatakan dengan perilaku hidup yang baik dan berkenan di hati-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.